Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqulu Allahu jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qauluhu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin wa ahliha finnar. Ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita masih dalam insyaallah taala pada malam ini kita lanjutkan kembali kajian pembahasan kitab Salasatul Usul karya Al-Allamah Al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najmi At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Dan di pembahasan kitab ini kita masih dalam muqaddimah yang kedua, ya. Masih dalam pembahasan al-wala wal bara. Masih dalam pembahasan al-wala wal bara. Iya. Beliau berkata di matan, as-salisah anna man ata'a ar-rasula wa wahhadallaha la yajuz lahu muwalatu man haddallaha wa rasulah walau kana aqraba qaribin. Kata beliau, sesungguhnya siapa yang telah mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam dan siapa yang telah mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, maka tidak boleh bagi dia melakukan muwalah. Muwalah itu artinya wala, ya. Jadi istilah muwalah itu maknanya sama dengan kalimat al-wala. Maknanya adalah al-mahabbah, mencintai. Siapa yang telah mentaati Rasul, ittiba kepada Nabi SAW dan mentauhidkan Allah, maka konsekuensi iman dan konsekuensi syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu seorang tidak boleh dia mencintai orang kafir. Itu konsekuensinya. Dan tentu bertentangan kalau dia mencintai orang kafir, itu sangat bertentangan dengan syahadat tauhid. Ya. Taib. Dan itu beliau di kitabnya ini di Salasatul Usul di muqaddimah yang kedua beliau menyebutkan 3 sub pembahasan. Pembahasan pertama beliau menjelaskan tentang tauhid rububiyah. Kemudian yang kedua beliau menjelaskan tentang tauhid uluhiyah, dan ketiga ini beliau menjelaskan tentang al-wala wal bara. Pembahasan tentang al-wala wal bara. Ya, dan al-wala wal bara ini termasuk pembahasan yang sangat penting sekali. Dia adalah salah satu inti dari pembahasan tauhid. Iya. Dia merupakan tanda di antara tanda-tanda benarnya tauhid. Dan seorang yang tidak beramal di atas al-wala wal bara, dia telah mencacaci tauhid, bahkan bisa menghancurkan dan merusak tauhid. Iya, maka seorang yang telah bersyahadat
mentaati Nabi, mentauhidkan Allah, maka konsekuensinya tidak boleh dia muwalatu man hadallahu rasulah, tidak boleh dia mencintai, memberikan wala, loyalitas, dukungan ya kepada siapa saja yang menentang Allah dan Rasulnya, menyelisihi Allah dan Rasulnya, memusuhi jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh dia mencintai, memberikan loyalitas kepada siapa saja yang menyelisihi Allah Ta'ala dan Rasulnya, menjadi penentang. Walau kana aqraba qaribin, meskipun ya orang yang menentang Allah dan Rasulnya ini, yakni orang-orang kafir, musyrik, meskipun mereka adalah kerabatnya yang paling dekat, kerabatnya yang paling dekat. Iya. Dan beliau berdalil tentang pentingnya al-wala wal bara ini, bahwa tidak boleh seorang mencintai orang kafir, karena ini konsekuensinya cuma dua ya. Mencintai orang kafir, memberikan wala kepada orang kafir, itu konsekuensinya dua. Ada yang bentuknya nanti kita jabarkan, pada pertemuan yang berlalu juga pernah saya bahas. Itu ada yang bentuknya dosa besar, dan ada bentuk loyalitas kepada orang kafir yang bentuknya mengkafirkan pelakunya dari Islam ya. Dalilnya ini adalah firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Mujadilah ayat 22. Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallahi wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum. Kamu ya Rasulullah tidak akan pernah mendapatkan kaum yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari kiamat, di mana mereka yuwaduna, memberikan mawaddah. Mawaddah itu kasih sayang ya. Kamu tidak akan mendapatkan adanya kaum yang betul beriman kepada Allah dan hari kiamat, di mana bersamaan dengan keimanan itu dia juga mencintai musuhnya Allah. Ya, tidak mungkin ketemu itu, bertentangan itu tauhid dengan al-wala kepada orang kafir, bertentangan dengan keimanan kepada Allah dan bertentangan dengan keimanan pada hari kiamat. Kamu tidak akan dapatkan orang yang seperti ini, tidak mungkin bersatu, di mana mereka beriman kepada Allah, beriman kepada hari kiamat, dia juga memberikan mawaddah, kecintaan kepada musuh Allah dan Rasulnya, walau kanu aba'ahum, meskipun itu bapak mereka, kata Allah, au abana'ahum, atau anak-anak mereka, au ikhwanahum, atau saudara mereka, au asyiratahum, atau kerabat dekat mereka. Jadi tidak boleh seorang cenderung kepada orang kafir, mencintai mereka, menyokong mereka meskipun kerabat yang paling dekat. Ulaika kataba fi qulubihimul iman. Orang yang menegakkan akidah ini, membenci orang kafir, memusuhi orang kafir karena Allah, bukan karena dunia ya. Bukan karena nasab, bukan karena tidak sesuku, sekampung, satu negeri, bukan. Dia memusuhinya karena litakuna kalimatullahi hiyal ulya. Dia menginginkan kalimat Islam itu di atas, dan kalimat kafir menjadi kalimat yang paling rendah dan hina. Iya. Dia melakukannya karena agama, dia membencinya, memusuhinya karena Islam, karena Allah. Nah, siapa yang menegakkan akidah ini, al-wala wal bara, membenci orang kafir karena Allah, meskipun kerabatnya yang paling dekat, dia lebih mengedepankan sunnah, syariat, ajaran Allah dibandingkan orang kafir meskipun kerabatnya. Nah, siapa yang seperti ini, kataba fi qulubihimul iman, Allah menetapkan iman di dalam hatinya. Allah telah mengokohkan iman dalam hatinya. Wa ayyadahum, dan Allah akan mengokohkan mereka biruhim minhu, dengan ruh darinya. Wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anharu. Balasan ketiga, Allah akan memasukkan mereka ke dalam surga-surga, kebun-kebun yang di bawahnya mengalir sungai. Khalidina fiha, yang keempat, Allah mengkekalkan mereka di dalam surga itu. Jadi
Luar biasa ya konsekuensi dari al-wala wal bara ini. Membenci orang kafir, Allah menjamin manusia itu surga. Allah mengokohkan iman dan menguatkannya. Bahkan Allah Ta'ala memasukkan kita dalam surga dengan membenci orang kafir. Jadi ini masalah akidah ini. Ya, masalah akidah. Cuma banyak orang yang tidak ngerti tentang al-wala wal bara ini, dan pembahasan al-wala wal bara ini luas ya, tidak sempit. Pembahasannya luas. Kita sudah 3 kali pembahasan membahas tentang masalah al-wala wal bara, itu belum selesai ya. Belum selesai. Sudah 3 kali pertemuan. Ini makanya saya perluas. Wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha radhiyallahu anhum wa radu'an. Balasan kelima, Allah Ta'ala ridho kepada mereka. Siapa yang mencintai Islam, mencintai syariat, mengikuti sunnah, lalu dia menampakkan permusuhan dan kebencian kepada orang kafir dan tidak mengikuti kebiasaan mereka, maka balasannya surga, dan Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Itu balasannya juga. Balasan kelima ya. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Ya. Ulaika hizbullah. Mereka yang menegakkan ini adalah golongan Allah. Ala inna hizballahi humul muflihun. Ketahuilah sesungguhnya golongan Allah Ta'ala merekalah orang-orang yang beruntung. Tentang ayat ini sudah pernah kita bahas. Dari ayat ini Asy-Syaikh Shalih Fauzan berkata bahwa ayat ini menunjukkan bahwa mahabbatul kuffar tatanafa ma'al iman billah wal yaumil akhir. Ayat ini menjelaskan bahwa mencintai orang kafir itu menafikan iman. Ya. Menafikan iman, seperti yang Allah sebutkan di awal ayat. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Kamu tidak akan dapatkan kaum yang beriman kepada Allah dan hari kiamat. Ini ayat Allah menafikan keimanannya kita, beriman kepadanya dan beriman kepada hari kiamat. Dinafikan keimanannya. Kalau mencintai siapa? Orang kafir. Allah menafikan keimanannya mencintai orang kafir. Dinafikan keimanannya kepada Allah dan hari kiamat. Disangsikan keimanannya, diragukan. Ya. Dan penafian iman pada ayat ini, dinafikan tidak beriman kepada Allah dan hari kiamat, orang cinta kepada orang kafir. Ini ada 2 kondisi makna dinafikan keimanannya. Ada dinafikan keimanannya ma'a aslihi, bersama dengan akarnya, hilang iman jika dia memberikan loyalitas kepada orang kafir. Ini dikenal dengan kalimat at-tawalli. Dikenal dengan kalimat at-tawalli. Wala juga, tapi walanya lebih ekstrim, lebih parah. Namanya at-tawalli. Ini dinafikan keimanannya, sama sekali betul-betul dia kafir kalau dia tawalli kepada orang kafir. Dan ini tawalli sudah pernah lewat pembahasannya, yaitu memberikan loyalitas kepada orang kafir sampai dalam tahap ya lebih mengedepankan kekafiran dan kesyirikan dibandingkan keislaman. Menyokong orang kafir untuk mengalahkan muslim, membantu orang kafir untuk mengalahkan kaum muslimin di medan perang, membantu mereka dengan pikiran, tenaga, senjata, harta, ya, pikiran dan seterusnya. Ya, berada di belakang orang kafir, menyokong mereka dari belakang. Ya, ini semua bentuk tawalli mengkafirkan pelakunya. Atau termasuk dari bentuk tawalli adalah seorang yang mencintai agama orang kafir dan dia membenarkannya dan meridhoinya. Itu tawalli, mengkafirkan pelakunya. Itu bentuk wala juga, tapi namanya tawalli. Yang kedua, penafian iman pada ayat ini adalah ma'akamali, kata Syekh Shalih Fauzan, ma'akamali, dinafikan keimanannya, maksudnya kesempurnaan iman dinafikan. Tidak kafir, tapi dia telah terjatuh dalam apa? Dosa besar. Jadi mencintai orang kafir cuma 2 kondisinya. Ada yang bentuknya tawalli, mengeluarkan pelakunya dari Islam, seperti contoh tadi. Dan ada yang bentuknya tidak mengkafirkan, keluar dari Islam. Itulah mencintai orang kafir sebatas dunia. Mencontoh gaya mereka, mencontoh rambut mereka, mencontoh baju mereka, mencontoh gaya-gayanya, mencontoh cara jalannya, menjadikannya sebagai fans. Ya, itu sudah pernah lewat pembahasan kita ya. Menyukainya, menjadikannya sebagai kesukaannya. Dan ini banyak tidak? Oh, banyak sekali. Yang paling banyak suka itu anak-anak muda, laki-laki perempuan.
Menjadikan orang kafir sebagai apa? Kesukaannya dan kecintaannya. Sampai ada yang gila-gilaan, ya, mencintai orang kafir, sampai gila-gilaan. Bahkan ada orang yang rela mati demi fansnya, iya kan? Kalau terlalu cinta sekali itu sama fansnya, ketemu itu kayak mau mati dia. Saking apa? Girangnya, saking gembiranya, ya. Dan seperti itulah kondisi kaum muslimin, ya. Sebagian besarnya yang tidak belajar, ya. Adapun orang yang belajar insyaallah taala, dan ingatlah bahwa seorang itu akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Almar'u ma'aman ahabbah. Seorang nanti pada hari kiamat bersama dengan yang dia cintai. Anda mau pada hari kiamat bersama dengan orang kafir? Kan tidak mau, ya. Tentu orang cinta kepada muslim, orang-orang saleh, karena dia akan dibangkitkan bersama mereka nanti. Taib. Ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dari pembahasan al-wala wal bara ini, ya. Di sini sebenarnya ada 4 sub pembahasan. Dari pembahasan matan yang saya bahas tadi, ada 4 sub pembahasan sebenarnya yang perlu kita ketahui dari pembahasan ini. Yang pertama, mengenal tanda-tanda dan bentuk-bentuk loyalitas kepada orang kafir. Ini sudah saya jelaskan, selesai. Ya, ini yang pertama. Pembahasan yang kedua adalah tanda-tanda loyalitas kepada orang beriman. Ini juga perlu kita ketahui, ya. Karena al-wala wal bara itu artinya wala artinya kecintaan, sedangkan bara artinya benci. Ya. Kita wajib memberikan wala, loyalitas kita, kecintaan kita kepada seluruh orang beriman. Asalnya kita tidak boleh benci kepada orang beriman. Tidak boleh, ya. Apalagi kalau dia adalah orang yang saleh. Maka semakin orang itu beriman, bertakwa, semakin dia baik orangnya, semakin baik keimanannya, ketakwaannya, maka semakin haram seorang membencinya. Itu yang ditunjukkan oleh dalil. Makanya Nabi SAW bersabda, man adali waliyan faqad adantuhu bil harb. Nabi SAW bersabda, Allah Ta'ala berfirman, man adali waliyan, siapa yang mengadakan permusuhan kepada waliku, yakni orang beriman, bertakwa, faqad adantuhu bil harb, maka aku umumkan peperangan kepada dia. Jadi dilarang, ya. Dan Nabi SAW bersabda, iyyakum adh-dhann fa inna adh-dhanna akdzabul hadits. Hati-hati kalian dari buruk sangka. Tinggalkan buruk sangka kepada setiap orang beriman, karena buruk sangka ini merupakan sedusta-dusta perkataan. Berarti asalnya kita wajib berbaik sangka kepada orang beriman. Ya. Ini asalnya, ya. Jadi dua pembahasan yang saya jabarkan di sini. Jadi ada 4 sub pembahasan yang perlu kita ketahui. Yang pertama, tentang apa tanda-tanda loyalitas kepada orang kafir. Dan itu sudah kita sebutkan, ya. Ada 10 tanda, di antara tanda-tanda seorang itu dikatakan cinta kepada orang kafir. Seperti dia senang tinggal di negeri orang kafir. Ya. Dia lebih senang tinggal di sana dibandingkan tinggal di negeri kaum muslimin. Apalagi kalau memang tujuannya untuk lari dari agama. Termasuk seorang yang suka bersafar, ya. Safar ke negeri orang kafir, bertamasya, jalan-jalan, kecuali darurat, ya. Karena itu para ulama bersafar ke negeri orang kafir haram, kecuali darurat. Dengan pembahasan kemarin sudah kita sebutkan, ya. Dan termasuk loyalitas kepada orang kafir, bernama dengan nama-nama orang kafir. Dia kasih nama anaknya orang kafir. Tidaklah dia berikan nama anaknya nama orang kafir kecuali karena dia suka orang kafir. Kan kalau muslim itu yang dia suka Muhammad, Abdullah, Abdurrahman. Ya. Tapi seperti inilah, karena kaum muslimin telah diganggu, telah dirusak oleh media. Akhirnya nama-nama Islam itu kayak, ya, kurang terkenal, ya. Karena orang itu kebanyakan suka yang terkenal, yang keren-keren. Ya, siapa namanya anak Abdullah, Matawah. Kan tidak keren. Tapi nama yang paling dicintai Nabi SAW, kata Nabi, nama yang paling dicintai Allah Abdullah, Abdurrahman. Ya. Banyak orang tidak suka nama-nama Islam, ya. Ini yang tidak belajar maksud saya, ya. Bahkan orang yang belajar saja itu kan dia beri nama anaknya itu panjang sekali, ya, sampai 1 meter. Anaknya 3 namanya, Muhammad, Ahmad, Faiz. 3 namanya. Ahmad bisa, Muhammad bisa, Faiz juga bisa. Ya 3 namanya.
Jadi jangan kasih nama anak panjang seperti ini, tidak bagus. Iya. Ini masalah nama-nama ya, kadang lucu-lucu. Ada ihwa yang tanya, nama Ustaz bisa, anak saya namanya Al-Kahfi. Al-Kahfi artinya goa, Pak. Memang ada dalam Al-Quran, Ashabul Kahfi, penghuni goa artinya. Anak tak mau tinggal di goa, ya, suruh ke Makassar, ada goa di sana. Ya. Baik. Ini contoh ya, memberi nama anak orang seperti nama orang kafir. Itu semua sudah kita bahas ya, loyalitas kepada orang kafir. Jadi pembahasan kedua yang akan kita bahas adalah bentuk loyalitas kepada orang beriman. Ini juga perlu diketahui. Di sini ada beberapa bentuk. Nanti pembahasan kita yang ketiga, kita akan bahas tentang ya perkara-perkara yang diperkecualikan dalam syariat, boleh kita bermuamalah dengan orang kafir dan itu tidak termasuk wala. Kan ada di sini orang yang keras dan ada yang lembek. Jadi orang dalam menyikapi orang kafir, kata para ulama, terbagi 3. Ini nanti di pembahasan kita yang ketiga nanti ya, insyaallah. Manusia dalam menyikapi orang kafir itu ada 3 golongan. Ada orang yang keras sekali, pokoknya nggak ada hubungan dengan orang kafir, biar odolnya juga dibarok. Nah, ini ekstrim. Jangan beli sabun Nuvo. Kenapa? Orang Yahudi yang bikin. Jangan pakai HP. Orang Korea yang bikin itu. Orang Cina yang sipit matanya. Orang kafir. Jangan beli Yamaha, Honda. Orang kafir yang bikin. Jadi ini terlalu sempit otaknya ya. Kenapa? Karena dia tidak belajar. Atau mungkin dia belajar tapi memang dia ekstrim ya. Ekstrimnya apa? Pokoknya kita tidak punya hubungan dengan orang kafir, diputus total, dan itu keliru ya. Dan ada yang sebaliknya, berlebihan sama orang kafir, berteman sama orang kafir, makan sama orang kafir, temannya, teman akrab, makan sama-sama, tidur sama-sama, jalan-jalan sama-sama, mandi sama-sama, sama orang kafir, temannya. Tapi kan teman akrab saya sering makan sama-sama, orang kafir. Jangan jadikan, Allah melarangnya, jangan kamu berteman dengan orang kafir. Dalam Al-Quran sudah terlalu banyak ayat Al-Quran ya, kita dilarang berteman dengan orang kafir. Jangan kalian menjadikan orang kafir sebagai bitonah bagi kalian, kata Allah. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitonatan min dunikum la ya'lunakum khabala. Wahai orang yang beriman, kata Allah, jangan kalian menjadikan orang-orang selain daripada di luar agama kalian, jangan kamu jadikannya sebagai bitonah. Apa itu bitonah? Teman setia. Apalagi menjadikannya sebagai kepercayaan. Iya. Itu tidak boleh ya, dijadikan sebagai teman atau dijadikan sebagai kepercayaannya. Misalnya dia sebagai, dia punya apa, perusahaan. Si kafir ini yang dikasih kepercayaan, tidak boleh seperti itu. Orang kafir itu tidak boleh dimuliakan. Makanya ketika Abu Musa al-Asy'ari mengambil orang Nasrani sebagai penulisnya, sekretarisnya, kadang dia mau tulis, dia suruh orang itu. Kata Umar, kenapa kau tidak mengambil Hanif, Muslim yang lurus akidahnya, imannya, ya Muslim, jangan kafir. Kata Abu Musa al-Asy'ari, saya hanya butuh tulisannya, saya tidak butuh agamanya. Agamanya agama dia, agamaku agama saya. Kata Umar, la akramahum idza ahanahumullah. Jangan kamu memuliakan dia kalau Allah sudah menghinakan mereka. Jangan kamu muliakan orang kafir. Jadi jangan dijadikan teman orang kafir. Ya. Baik. Jadi golongan yang ketiga dalam menyikapi orang kafir, musyrik, mereka yang pertengahan sesuai dengan tuntunan Quran dan Sunnah. Ada bentuk-bentuk yang diperkecualikan, kita boleh bermuamalah dengan orang kafir, membalas kebaikannya, ya, itu di antara bentuk muamalah yang dibolehkan. Ini bukan loyalitas yang haram, bukan. Itu di pembahasan ketiga ini sangat penting sekali, akan kita bahas nanti. Ada sekitar ya berapa? Ada sekitar 10 ya, 9 atau 10 bentuk muamalah dengan orang kafir. Itu bukan dianggap sebagai bentuk loyalitas kepada orang kafir. Iya, termasuk muamalah berjual beli dengan mereka. Itu bukan loyalitas.
Kalau kita beli HP-nya, apakah kita cinta orang Korea? Kan tidak. Kita beli motor, ya, kan orang kafir yang bikin mobil. Berarti kita cinta orang Jepang? Tidak kan? Itu muamalah namanya. Tidak. Adapun kalau dia mau mencintainya, itu kan urusan dia. Iya. Jadi ini penting dibahas, ya. Penting untuk dibahas. Kemudian pembahasan yang keempat, ya, dari pembahasan al-wala wal bara, ini saya kasih global-globalnya dulu ya, supaya antum takribul afham, antum lebih dekat memahami pembahasan ini. Pembahasan yang keempat nanti adalah aqsamun nas, pembagian manusia dalam menerapkan al-wala wal bara. Ya, di sini ada 3 manusia dalam menerapkan al-wala wal bara. Ya, ada orang yang murni wajib dibara. Orang kafir, musyrik, munafik, semua yang non-Islam dibaroknya 100%. Nanti yang kedua, pembagian kedua, ada orang yang wajib diberikan wala, walanya 100%. Seperti siapa? Para nabi dan rasul, para malaikat, para ulama, orang salih, orang bertakwa. Itu diberikan wala, loyalitas 100%. Tidak boleh kita musuhi mereka. Maka memusuhi mereka ada konsekuensinya, sebagaimana memberikan wala kepada orang kafir ada konsekuensinya. Nah, golongan yang ketiga, ada orang juga dari kalangan manusia diberikan sebagian padanya wala, loyalitas, dan diberikan juga padanya barok, berkumpul padanya al-wala wal barok untuk satu golongan manusia. Mereka adalah muslim tapi melakukan maksiat. Ya, mereka adalah muslim tapi melakukan kefasikan. Ya, masuk di dalamnya orang yang berbuat bid'ah, diberikan padanya wala sesuai dengan kadar imannya, dan dia dibarok sesuai dengan kadar penyimpangannya. Dan ini butuh rincian, ditinjau dari 2 sisi, maslahat dan mafsadat. Ini luar biasa para ulama ya, menjelaskan pembahasan ini tidak main-main ya. Orang yang tidak belajar ini nanti dia melampaui batas dalam bersikap. Ada juga orang yang lembek dalam bersikap. Makanya kita butuh ilmu. Kita butuh ilmu. Ya, kan itu kadang ada orang bicaranya panjang kali lebar, sangat banyak kalamnya, tapi sebenarnya dia jahil. Kan itu kata Syekh Shalih Fauzan rahimahullah, hafizahullah taala, al-haq, kebenaran itu tidak diukur dengan banyaknya kalam. Karena kadang ada orang kalamnya qalil, kalamnya sedikit, tapi dia berada di atas kebenaran. Dan ada orang yang kalamnya panjang, banyak keterangannya, bicaranya, tapi sebenarnya dia adalah orang yang jahil. Orang yang jahil. Iya. Makanya seorang itu butuh kembali kepada kaidah-kaidah Quran dan Sunnah, dan butuh pemahaman. Dibutuhkan pemahaman. Itu globalnya dari 4 perkara yang akan saya terangkan insyaallah. Dan pembahasan pertama saya sudah jelaskan tentang masalah al-wala wal bara, yaitu tentang tanda-tanda kecintaan kepada siapa? Orang kafir. Ada 10 tanda sudah saya bahas. Sekarang kita masuk di pembahasan yang kedua dari pembahasan yang saya sebutkan tadi. Jadi pembahasan al-wala wal bara ini saya sudah jabarkan globalnya aja. Jadi dalam memahamkan manusia, ini juga kaidah dalam memahamkan orang, dalam memahamkan manusia itu kita butuh memahamkan manusia dari sisi umum dan dari sisi rincian. Ya, karena seorang ketika dia membahas sesuatu secara global itu akan menimbulkan kecintaan, rasa ingin tahu untuk mengetahui secara rincian. Dipaham ya? Saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh antum untuk memahami maksud kalimat saya. Jadi para ulama itu punya metode dalam mengajari orang. Dan ini semuanya antum bisa terapkan dalam mengajari manusia supaya mereka mudah paham itu agama. Karena agama ini asalnya berat, sunnah itu berat kata para ulama. Mengajarkan orang sunnah itu berat, memahamkan orang sunnah berat, apalagi mengikutinya berat. Kalau sunnah saja itu kata Syekh Albani berat, lalu orang yang membawakannya juga tidak bagus caranya, maka manusia akan semakin jauh dari agama. Ya kan? Jadi kita juga butuh uslub. Coba kalau kita dakwai orang tua kita, jangki begini haram. Nah, ada lagi, ini juga haram. Begini juga haram.
bagaimana kira-kira? Nah, mungkin kita akan diusir dari rumah. Jangan makan sini, perisa antum. Haram semua. Iya kan? Itu karena dia tidak punya uslub dalam berdakwah. Dakwah itu butuh hikmah. Kadang ada orang sedikit ilmunya, sedikit sekali ilmunya, tapi dia lebih banyak diterima dakwahnya karena caranya yang bagus. Ada orang banyak ilmunya, sudah lama dia belajar, tidak bisa diterima caranya karena caranya yang tidak bagus. Jadi bukan menentukan ini banyaknya ilmu, tapi kita juga butuh berhikmah. Ya, jangan kita saja yang mau kenal sunnah. Yang penting saya kenal sunnah, lari antum semua. Yang tidak seperti itu. Ya. Jadi uslub dalam berdakwah itu kita butuh pembahasan global. Coba ya, saya kasih contoh global. Ada 4 sebab orang masuk surga. Contoh ya, ada 4 sebab. Ini kan tadi 4 saya bahas ya. Sekarang saya rubah 4 jadi pembahasan lain. Ada 4 sebab dari sebab-sebab orang masuk surga. Saya tambah lagi globalnya. Siapa yang melakukan 4 sebab ini, insya Allah pasti masuk surga. Selamat dari neraka. Lalu saya diam. Apa kira-kira perasaan antum? Apa itu 4 itu? Ya kan? Itu kan pembahasan global. Saya tidak jelaskan. Tapi coba kalau saya ceramah, siapa yang melakukan ini sebab masuk surga. 1. Siapa yang melakukan ini juga sebab masuk surga. Beda kan? Langsung saya rinci seperti itu. Iya. Langsung saya rinci. Ini sebab masuk surga. Ini lagi. Tapi kalau saya sebutkan global dulu, ada 4 sebab masuk surga. Ini rasa ingin tahunya antum lebih besar kan? Iya. Seperti itulah berdakwah. Namanya bisyarah, memberikan orang kabar gembira, memberikan orang kemudahan dalam berdakwah. Iya. Baik, jadi dari 4 ini tadi saya sebutkan tentang masalah al-wala wal bara. Pembahasan pertama sudah saya jelaskan ya. Sekarang kita mau masuk di pembahasan yang kedua, yaitu muzahara muwalatul mu'minin. Ya, muzahara muwalatul mu'minin, muwalatul mu'minin. Tanda-tanda, bentuk-bentuk, alamat wala kepada orang beriman. Ya, kalau sebelumnya tanda-tanda loyalitas kepada orang kafir, sekarang yang kedua tanda-tanda loyalitas kepada orang beriman. Karena memberikan loyalitas kepada orang beriman itu hukumnya wajib. Bahkan itu konsekuensi keharusan orang yang bersyahadat. Orang sudah bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu ada konsekuensinya. Salah satu konsekuensi keharusan orang bersyahadat, wajib dia mencintai tauhid. Ya kan? Ini kan dibahas di pembahasan syurutul la ilaha illallah. Syaratnya orang yang berla ilaha illallah, salah satu syaratnya adalah apa? Al-mahabbah. Tidak akan bermanfaat itu syahadat kita kalau kita tidak mendatangkan syarat ini. Namanya syarat al-mahabbah. Apa makna al-mahabbah? Konsekuensi orang yang bersyahadat, dia harus mencintai syahadat. Mencintai konsekuensi kalimat 2 kalimat syahadat. Apa konsekuensinya? Ibadah, taat, mengerjakan semua perintah, meninggalkan larangan. Itu konsekuensinya. Apalagi konsekuensinya mencintai setiap orang yang bersyahadat. Siapa? Orang beriman. Itu kan konsekuensi syahadat. Ya. Wajib kita mencintai orang beriman. Asalnya kita harus berbaik sangka kepada mereka. Tidak boleh kita menipu mereka. Jangan menipu kaum muslimin, karena menipu mereka dosa besar. Man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu kami, kata Nabi, maka dia bukan bagian dari golonganku. Siapa yang banyak menipu? Ya di pasar. Ya, bukan cuma di pasar ya, di mana-mana ada ya penipu. Walaupun yang paling banyak itu di pasar. Makanya pasar itu adalah tempat yang paling dibenci oleh Allah Ta'ala. Iya. Jadi konsekuensi syahadat adalah mencintai orang beriman. Nah, di sini kita akan sebutkan di antara muzaharah, tanda-tanda alamat loyalitas kepada orang beriman. Yang pertama adalah al-hijratu ila biladil muslimin. Seorang berhijrah, ya, meninggalkan negeri kafir menuju kepada negeri kaum muslimin, meninggalkan kampung yang penuh dengan kefasikan, kemaksiatan, menuju kepada kampung yang salih. Jadi hijrah ini ya bukan hanya meninggalkan negeri orang kafir menuju kepada negeri kaum muslimin, bahkan meninggalkan kampung yang banyak kefasikan di situ.
Kalau kita tinggal di sebuah kampung ya, kita tinggal di sebuah komunitas. Di komunitas itu kebanyakannya pencuri, perampok, kebanyakannya orang nggak sholat. Kalau orang punya jiwa yang baik, tentu dia tidak ridho tinggal di situ. Wah, di sini kita tidak tenang, ya kan? Nanti kalau anaknya besar, anaknya bergaul, itu akan merusak keluarga dia. Ya, makanya seorang muslim itu butuh komunitas. Senang dengan komunitas Islam. Iya. Maka yang pertama ini menunjukkan bahwa tanda orang yang cinta kepada orang beriman, dia meninggalkan negeri kafir menuju kepada negeri muslimin. Ya, dalam rangka untuk membawa lari agamanya, karena menyelamatkan agama jauh lebih penting dibandingkan menyelamatkan dunia. Ya, menjaga agama kita ini jauh lebih penting dibandingkan penjagaan terhadap urusan dunia. Makanya diancam dalam Al-Quran dalam surah An-Nisa ayat 97 sampai 98, diancam orang-orang yang tidak berhijrah, tidak meninggalkan negeri kafir karena masih mencintai dunia, masih mencintai kampung halaman, masih mencintai rumahnya, ya, dan seterusnya. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala mengancamnya, ya. Taib. Innal ladzina tawaffahumul malaika, sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan oleh malaikat, mereka itu zalimi anfusihim, mereka menzalimi diri mereka. Qalu fima kuntum, malaikat berkata kepada mereka ketika mereka dicabut nyawanya, mereka ditanya oleh malaikat, fima kuntum, kenapa antum? Qalu kunna mustad'afina fil ard, mereka berkata kami itu lemah di muka bumi, tidak bisa berhijrah, kata dia. Qalu qala alam takun ardullahi wasi'ah, kata malaikat, bukankah bumi Allah ini luas? Kenapa kamu kekal di kampung ini sedangkan kamu tinggal bersama musyrik, kafir? Bukankah bumi Allah itu luas? Ya. Jadi disuruh berhijrah. Disuruh berhijrah karena apa? Bumi itu luas. Ya, bukan hanya di satu tempat kita bisa menegakkan Islam. Kalau kita dilarang di sini beribadah, kita dilarang di sini menegakkan Islam, kita dilarang azan misalnya, kita dilarang salat, pindah ke tempat lain. Bumi Allah luas. Iya. Bumi Allah luas. Jadi enggak bisa manusia itu menghalangi kita dari beribadah kepada Allah Ta'ala. Iya. Fatuhajiru fiha, sehingga kamu bisa berhijrah kepadanya. Bumi Allah luas sehingga kamu bisa berhijrah ke sana. Faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira. Lihat ya ancamannya ketika mereka tidak keluar pergi berhijrah, padahal berhijrah itu hukumnya wajibun fil Islam, hukumnya wajib dalam Islam bagi orang yang mampu. Wajib. Ketika seorang meninggalkan kewajiban ini, bayangkan ya, satu kewajiban ini dia tinggalkan, kata Allah, ulaika ma'wahum jahannam, mereka itu tempat tinggalnya dalam neraka jahanam. Diancam. Tidak berhijrah, masuk neraka jahanam, wasaat masira, yang merupakan seburuk-buruk tempat kembali. Baik, yang kedua, di antara bentuk loyalitas kepada orang beriman adalah munasaratul muslimin wa muawanatuhum bin nafsi wal mali wal lisan. Menolong kaum muslimin. Itu di antara bentuk loyalitas, dan ini bentuknya ibadah, ya. Semuanya ini bentuknya ibadah, kewajiban. Menolong kaum muslimin, muawanatuhum, membantu mereka dengan jiwa, dengan harta, dengan lisan. Kita bantu semua. Apa yang kita mampu kita bantu kaum muslimin. Dengan lisan kita bantu mereka. Dengan harta kita bantu mereka. Dengan jiwa dan raga kita, dengan sifat sosial, kedermawanan, harta dan badan, fisik, kita bantu mereka. Fima yahtajuna ilaihi, dalam perkara yang mereka butuhkan, apakah berkaitan dengan agama mereka ataupun berkaitan dengan dunia mereka, kita bantu mereka. Dan itu konsekuensi iman. Konsekuensi iman, kita nolong orang beriman. Kita tahu orang beriman di situ terganggu, disiksa, diperangi, kita bantu mereka. Kalau kita tidak bisa membantu dengan fisik kita kirimkan uang kita. Dan kita pasti merasa bersedih ketika kaum muslim itu ditimpa musibah. Iya kan? Ditimpa musibah, mati keluarganya, hancur rumahnya, kebakaran rumahnya, ditimpa tsunami, ditimpa gempa bumi misalnya. Konsekuensi iman, pasti kita menolong mereka. Ini namanya loyalitas. Dan itu bagian dari iman. Bagian dari iman. Dan itu Allah berfirman, wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Orang beriman laki-laki dan perempuan, mereka itu kata Allah, sebagian di antara mereka menjadi wali terhadap sebagian yang lain. Apa itu wali? Penolong.
pembela. Kalau bukan kita orang beriman yang membantu mereka, masa ada orang kafir membantu mereka? Kalaupun orang kafir membantu mereka, paling mereka diajak masuk Kristen. Iya kan? Timpa musibah kaum muslimin, datanglah orang kafir ini, bantu, kasihan. Iya, nanti masuk ke Kristen. Orang kafir. Orang kafir itu memang dia punya tujuan yang lain. Makanya kita bantu mereka. Wa nistansarukum fid din fa alaikumun nasru illa ala qaumin bainakum wa bainahum mitsaq. Dan juga Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Anfal, ya, itu tadi dalam surah Taubah ayat 71, dan di ayat yang kedua ini adalah surah Al-Anfal ayat 72. Wa inistansarukum, dan jika mereka meminta pertolongan, kata Allah, jika mereka minta bantuan kepada kalian, sudah jelas ini minta bantuan, sudah ini. Dia minta bantuan kepada antum, dia minta tolong kepada kalian fiddin, dalam urusan agama mereka. Ya, apalagi dalam urusan dunia saja mereka minta bantuan, tolong bantu, kasihan. Lagi ditimpa musibah, kita harus bantu, konsekuensi iman harus bantu. Apalagi kalau mereka minta bantuan dalam urusan agama, mereka ditindas, mereka dibunuhi, maka hatinya kan teriris ya. Kaum muslimin disiksa seperti itu, pasti kaum muslimin tidak ridha dengannya. Mereka minta bantuan kepada kalian dalam urusan agama, fa alaikumun nasru, wajib bagi kalian untuk menolong orang beriman. Kalau tidak, maka masalah iman kalian itu. Harus kalian tolong mereka. Illa ala qaumin bainakum wa bainahum mitsaq. Kecuali telah terjadi di antara kalian dengan mereka terjadi atau terikat dengan perjanjian. Ya, terikat dengan perjanjian. Iya. Taib. Waktu kita habis ya. Mau hampir jam 8. Nasallahu taala kita cukupkan ini ya, waktu kita terbatas. Tidak terasa ya taklim ini. Insyaallah taala kita sambung pada pertemuan akan datang, loyalitas kepada orang beriman ya. Jadi saya harap ikhwah menghadiri majelis ini ya, majelis khususnya pembahasan al-wala wal bara ini penting sekali ikhwani fillah, penting sekali. Jangan antum tidak hadir. Tidak sama itu hadir di majelis dengan dengar online. Tidak sama. Kalau di online itu biasa tidak konsentrasi. Kadang kita dengar taklim sambil baring-baring. Ya. Pengantar tidur. Jadi tidak sama. Pahalanya pun tidak sama. Ya, walaupun ke sini agak berat ya. Ya, itulah kesabaran dalam belajar. Kita butuh ilmu, kita korbankan harta kita. Ya, kita korbankan kondisi apapun, kita lakukan, kita tempuh. Apalagi tempat ini tidak sejauh dengan negeri yang seperti yang ditempuh para ulama ya. Ulama dulu itu pergi belajar sampai ada yang berjalan kaki 5.000 kilo. Jalan kaki, Pak. Iya. Kita ini jalan kaki dari Jalan Gabus sampai sini berapa kilo? Tidak sampai jadi 5.000 kilo toh. Seandainya pun ada yang jalan kaki ke sini, biasa-biasa gitu. Ya, tapi alhamdulillah ada motor, ada kendaraan, ya, nggak ada menghalangi kita untuk datang. Apalagi ini ilmu berkaitan dengan kewajiban yang harus kita pelajari. Iya, taib. Sekiranya ini cukup ikhwani fillah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Fadal barakallahu fiikum.